Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk seluruh guru di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan 3M 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan share video tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar mengenai kegiatan simulasi mengajar. Mohon maaf, saya belum bisa memberikan gambaran untuk simulasi mengajar, dikarenakan pada saat itu ketika akan memulai simulasi mengajar itu kita tidak diperkenankan, aturannya kita tidak diperkenankan untuk merekam dan menyebarkan video ketika simulasi mengajar untuk seleksi calon guru penggerak. Jadi nanti insya Allah di lain waktu, mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya, mudah-mudahan nanti saya akan coba membuat simulasi mengajar ketika seleksi guru penggerak semirip mungkin dengan yang saya lakukan ketika beberapa bulan yang lalu ya, hampir 5 bulan yang lalu, atau 4 bulan yang lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat, tapi saya akan coba buat semirip mungkin, dikarenakan ketika waktu simulasi mengajar seleksi calon guru penggerak itu tidak boleh ada kegiatan merekam ya, apalagi menyebarkan ya. Jadi saya akan membuat nanti simulasi mengajar yang akan sedikitnya mirip, hampir 99,99% dengan kegiatan simulasi mengajar calon guru penggerak. Tapi sebelum itu, untuk kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai kegiatan simulasi mengajar. Nanti di video selanjutnya saya akan coba untuk mereview kegiatan simulasi mengajar seleksi calon guru penggerak yang saya lakukan. Nanti mudah-mudahan teman-teman juga bisa lolos di calon guru penggerak untuk tahapan-tahapan berikutnya, karena program ini dilaksanakan berakhir pada tahun 2024. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti terjaring, selain mendapatkan pelatihan, nanti teman-teman juga seperti yang saya sekarang di angkatan 3 ya, ada mendapatkan kuota untuk kegiatan pelatihan, dan itu sangat penting buat kita untuk kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah ya. Oke, lanjut saja ke pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sematkan ya di kolom komentar ya. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang memang penting ketika simulasi mengajar itu dilakukan. Untuk yang pertama, apakah pembelajaran atau simulasi yang dilaksanakan seperti berhadapan dengan siswa atau ketika kita di kelas? Dikarenakan kita kan sekarang sedang melakukan kegiatan secara daring ya. Saya jawab iya ya. Mengapa? Karena sesuai dengan aturan. Jadi sebelum kita melangsungkan kegiatan tes simulasi dan tes wawancara, kita diberikan lembar surat keputusan ya, yang bisa kita download di link guru penggerak ya. Di sana sudah ditentukan bahwa kegiatan simulasi mengajar harus ketika kita berhadapan dengan kelas secara langsung gitu. Jadi simulasinya kita beranggapan bahwa siswa ada di kelas, jadi tidak dilaksanakan secara daring ataupun luring ya. Kalau misalkan luring biasanya kan kita ada visit home ya, jadi kita biasanya ke rumah-rumah gitu. Jadi pelaksanaan simulasi mengajarnya seperti kita sedang mengajar di kelas dengan siswa yang banyak ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang ditanyakan banyak di kolom komentar. Bagaimana jenis RPP yang dibuat? Nah, jenis RPP-nya menggunakan yang dulu atau yang sekarang, yang RPP Merdeka ya, yang hanya 1 lembar.
Itu terserah teman-teman, dikarenakan pada waktu itu juga teman saya ada yang menggunakan kurikulum ada yang menggunakan RPP yang mengacu ke format yang dulu yang banyak ya, tapi saya ketika itu menggunakan RPP yang mengacu ke yang baru ya, yang 1 lembar ya. Tapi ingat, ketika teman-teman membuat RPP, cantumkan di atas sumbernya berdasarkan surat keputusan tahun berapa, Kemdikbud tahun berapa gitu. Seperti yang saya kan yang 1 lembar dicantumkan di sana surat keputusan nomor sekian tahun sekian dari Kemdikbud gitu ya. Jadi biar jelas, nanti teman-teman pun kalaupun misalkan nanti ditanya nggak repot nanti. Kalaupun ditanya ya, pada saat itu saya tidak ditanya, tapi kalaupun ditanya teman-teman ada referensi, misalkan ada pertanyaan ini mengacunya RPP komponennya dari surat keputusan tahun berapa misalkan ya. Untuk selanjutnya untuk yang poin ketiga, berpengaruh apa tidak apabila jaringan internet mendadak mati ketika simulasi mengajar. Nah, itu sebetulnya ada 2 hal yang bisa teman-teman lakukan. Jadi teman-teman persiapkan jaringan internet yang stabil ya. Tetapi apabila misalkan mendadak ketika teman-teman misalkan kan sebelum kegiatan simulasi mengajar kita harus mempersiapkan KTP, harus mempersiapkan alat-alat, dan kita langsung bercakap-cakap dulu ya, tanya jawab dulu dengan tim asesor. Dan setelah itu misalkan mendadak mati internet, nah teman-teman bisa langsung, tips yang pertama yang saya beritahukan itu tips pertama kali teman-teman langsung hubungi tutor teman-teman yang nanti yang ketika ada konfirmasi teman-teman lulus nanti ada kan tutornya di SIM PKB, ada tutor teman-teman dan WA langsung kendalanya seperti ini, langsung boleh minta digantikan hari, dan itu bisa ya, dan itu bisa kalau misalkan memang kejadiannya seperti itu ya. Tetapi ada kejadian yang kedua nih, ini yang saya alami apabila sudah memulai beberapa tahapan pembelajaran, sudah berlangsung selama 7-8 menit, dan ketika itu mati lampu ya media pembelajaran. Ketika itu saya gunakan selain jaring-jaringnya, karena saya itu ada muatan matematika dan muatan IPS-nya. Jadi ketika itu saya membuat jaring-jaring sudah ada, tapi saya bantu dengan media gambar dengan menggunakan proyektor, dan proyektor saya itu mati, dan saya langsung angkat tangan, Bu mohon maaf mati lampu. Kata asesor silahkan saja lanjutkan, lanjutkan. Jadi jaringan internet sempat terhenti beberapa saat, tetapi saya lanjutkan ya, dengan cara saya mengefektifkan apapun benda yang ada di lingkungan sekitar. Pada saat itu saya menggunakan ruangan kelas 1 kalau tidak salah, kelas 1, dan di sana kebetulan ada kubus, ada bangun-bangun ruang ya. Ada bangun-bangun ruang yang saya temukan di sana. Jadi langsung saya gerak cepat untuk mendapatkan solusi mengenai permasalahan itu. Jadi dikarenakan emang mati lampu, jadi proyektornya mati, tapi setelah beberapa saat hidup kembali. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu tidak perlu lapor kepada tutor kita lanjutkan saja, karena setelah itu pun saya langsung bertanya, karena nanti ada sesi tanya jawab ketika selesai simulasi mengajar. Saya pun bertanya kepada tim asesor, Ibu Bapak mohon maaf apabila ada kendala teknis seperti tadi apakah masuk ke kriteria penilaian, dan beliau menjawab tidak. Jadi alhamdulillah, dan saya pun lulus ya. Untuk selanjutnya poin keempat, nih seperti yang saya bicarakan tadi sejak awal, ketika teman-teman mau melaksanakan simulasi mengajar nih, ini diwajibkan teman-teman tidak merekam video pembelajaran simulasi ketika waktunya sedang berlangsung ya. Tapi ketika teman-teman misalkan sudah melaksanakan kegiatan seleksi mengajar, melaksanakan simulasi, tapi teman-teman membuat misalkan di luar itu ya boleh saja, ada sah-sah saja, tapi mungkin tidak akan sama 100% dengan yang awal ketika teman-teman seleksi
itu ya, karena tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan ya. Jadi tapi apabila misalkan teman-teman mau mereview, misalkan teman-teman punya channel YouTube, teman-teman mereview ulang ya gak apa-apa, dan di sana tidak ada aturan untuk tidak boleh mereview, ya boleh saja. Untuk mengulang kegiatan simulasi lagi ya gak apa-apa, setahu saya tidak masalah, asalkan latarnya dari mulai waktu, mungkin tempat, mungkin dan waktu, terus tempat, terus alat mungkin berbeda ya dari itu. Tapi kita berbagi itu kan sejujurnya kita ingin membantu teman-teman, agar teman-teman yuk kita bersama-sama belajar, seperti itu ya. Jadi tidak ada hal lain. Untuk selanjutnya nih ada yang bertanya lagi, apakah wajib memakai metode pembelajaran ya dan media pembelajaran? Ya saya katakan, saya jawab sekarang, ini tidak diwajibkan, tetapi mungkin ya, saya tidak tahu penilaian yang ditilai oleh asesor simulasi mengajar itu apa, tetapi mungkin media pembelajaran, pendekatan pembelajaran itu sangat berpengaruh ke penilaian, mungkin ya, saya tidak tahu. Karena pada saat itu saya pun menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran, dan itu sangat membantu ketika kegiatan pembelajaran mengajar di kelas ya. Selanjutnya ini masih ada yang menanyakan berapa waktu simulasi ya. Ini tergantung surat edaran ketika teman-teman dinyatakan lulus. Di sana sudah ada aturan-aturannya. Kalau angkatan 3 itu kalau tidak salah 10 menit maksimal, boleh kurang, boleh tidak apa-apa, yang tidak boleh itu lebih. Ketika melebihi 10 menit, teman-teman langsung di-cut, langsung dipotong di tengah-tengah oleh tim asesor. Jadi teman-teman siapkan dari sekarang apa-apa saja yang harus dipersiapkan, termasuk kata-katanya. Kalau tips dari saya sih, buat saja skenario pembelajaran yang sekiranya efektif untuk dilaksanakan 10 menit, tidak lebih dan tidak kurang ya. Efektif. Jadi kegiatan pembelajaran berlangsung secara efisien ya. Jadi tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, itu yang ditanyakan oleh teman-teman. Ada beberapa di kolom komentar ketika saya lihat di simulasi mengajar teman-teman saya, ada komentar yang masih ada di kolom komentar ada yang masih menanyakan bahwa waktunya berapa menit, padahal di setiap angkatan itu kan berbeda kan. Seperti sekarang di angkatan 4 saya tidak tahu peraturannya berapa menit maksimalnya, tapi di angkatan 3 itu kalau tidak salah 10 menit maksimal ya. Itu mengenai pertanyaan-pertanyaan ketika bagaimana sih melaksanakan simulasi mengajar ketika seleksi calon guru penggerak. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tips untuk teman-teman yang akan menghadapi simulasi mengajar, agar teman-teman tidak panik, karena kan ada teman saya juga sama ketika belajar bareng itu tentang simulasi mengajar, beliau hebat, beliau luar biasa lah, tapi ketika waktunya itu panik sehingga banyak tahapan-tahapan yang terlewat. Oke. Untuk dari saya ya, tips simulasi mengajar untuk seleksi calon guru penggerak. Sayang, duduk. Ya. Untuk yang pertama, tips dari saya, usahakan jaringan internet stabil. Ya, karena saya yakin ketika ada pemadaman listrik pun pasti ada pemberitahuan 1 hari sebelumnya. Jadi usahakan internetnya stabil, jangan sampai loading nanti ketika simulasi. Jadi ini akan menghambat teman-teman dan tidak hanya merusak apa yang sudah direncanakan, tapi ini akan merusak mental teman-teman juga ya. Ketika sedang asik, sedang enak berkomunikasi dan jaringan jelek, ini akan sangat membuat mental teman-teman turun ya, sehingga tahapan-tahapannya mungkin akan lupa ya.
Untuk tips yang kedua, diusahakan media pembelajaran itu ada ya, bagaimanapun apapun bentuknya diusahakan ada ya. Mungkin ini akan menjadi penilaian untuk teman-teman, penilaian plus untuk teman-teman, sehingga teman-teman dinyatakan lulus untuk seleksi calon wira. Oke, untuk selanjutnya, untuk poin ketiga, ini dari saya sih, usahakan penilaian yang dilakukan oleh teman-teman itu penilaiannya secara holistik. Jadi ada holistik atau secara menyeluruh ya. Jadi ada beberapa item ya, termasuk elemen-elemen penilaian dari ranah kognitif, sikap, psikomotor itu diusahakan ada. Apalagi ditambahkan dengan nilai-nilai spiritual. Jangan sampai ketika karena kita lupa berdoa misalnya, jadi lupa nanti ketika pas seleksi ya. Itu kan menanamkan nilai-nilai, selain itu juga nilai-nilai spiritual ya. Jadi itu usahakan secara holistik, jadi secara menyeluruh ada setiap elemen-elemennya ya. Untuk poin keempat, tips dari saya, gunakanlah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi kita jangan sampai melaksanakan simulasi mengajar dengan cara kita mengeksplorasi diri pendidik. Jadi misalkan bercerita terus tanpa bertanya, tanpa melibatkan peserta didik tidak diskusi. Jadi tidak seperti itu. Jadi teman-teman usahakan carilah model pembelajaran yang memang berpusat pada peserta didik ya. Jadi nanti mungkin ya jadi penilaian ya. Apalagi teman-teman bisa menggunakan model pembelajaran di abad 21 ya, banyak sekali, dari mulai inquiry ya, boleh inquiry learning, discovery learning, boleh yang lain saja boleh. Teman-teman bisa cari di Google ya, yang abad 21 apa-apa saja model pembelajarannya, dan itu kuasai. Nanti di selesai simulasi nanti akan ditanyakan oleh tim asesor. Untuk selanjutnya nih, ini dari saya tips ya. Untuk yang kelima, munculkan gaya belajar ibu dan bapak ya. Gaya belajar ibu dan bapak seperti apa? Kalau ibu dan bapak suka praktek, misalkan adakan praktek. Misalkan suka bercerita, misalkan di sana ada kebetulan ibu dan bapak ada materinya, ada ceritanya, ceritakan dengan ekspresif. Nah, misalkan ada puisinya bacakan dengan ekspresif. Tapi ingat, siswa juga harus terlibat ya. Atau ibu dan bapak bisa juga suka bernyanyi ya. Ketika kesimpulan, jadikan materi atau kesimpulan jadikan nyanyian. Boleh menggunakan nyanyian, misalkan pelangi-pelangi diganti liriknya, cicak-cicak di dinding diganti liriknya, boleh. Nah, sehingga nanti ketika kesimpulan itu tidak monoton ya gitu. Boleh sih, terserah itu teman-teman mau seperti apa, yang jelas nanti berkreasi ya dengan memang gaya belajarnya ibu dan bapak itu seperti apa. Selanjutnya, ini diusahakan untuk tips yang keenam, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara berurutan dari mulai pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi jangan sampai, diusahakan tidak lupa, misalkan membaca doa harusnya di kegiatan pendahuluan, tapi ketika lupa setelah kegiatan itu dimulai, misalkan ibu lupa, kita harus berdoa dulu. Nah, jangan seperti itu. Jadi diusahakan secara berurutan dari mulai berdoa, terus menanyakan keadaan atau kondisi, terus banyak sekali ya mungkin mengaitkan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan minggu lalu atau persepsi, terus kegiatan, apalagi menanyakan kondisi lingkungan seperti misalkan kebersihan, terus kalau SD biasanya kebersihan dari jemari ya. Nah, itu diperlihatkan, dan itu dilaksanakan secara singkat saja, hanya menanyakan pun gak jadi masalah dikarenakan waktunya kan 10 menit. Untuk selanjutnya, poin ketujuh, tips dari saya ini
Iya, seperti yang saya sudah jelaskan barusan, pendahuluan diusahakan lengkap selengkap-lengkapnya, tetapi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dipotong-potong saja ya. Untuk tips yang ke-8, jangan lupakan untuk penarikan kesimpulan ya di akhir kegiatan belajar ya, dengan menggunakan gaya belajar ibu dan bapak masing-masing. Mau seperti apapun boleh, yang penting menarik ya. Untuk yang 9, tips dari saya, berikan kesempatan peserta didik untuk bertanya ya. Berikan kesempatan peserta didik untuk bertanya dan aktif dalam kegiatan belajar ya. Ingat, walaupun hanya sekedar ditanyakan, walaupun hanya sebentar, potong-potong aja. Contohnya misalkan seperti ini, misalkan, ayo anak-anak sekarang waktunya diskusi. Nah, teman-teman jangan diam. Misalkan ketika peserta didik sedang diskusi, teman-teman jangan diam, tapi teman-teman ketika peserta didik sedang diskusi, teman-teman biasanya melakukan apa? Misalkan melakukan penilaian sikap. Teman-teman datang berkeliling membawa lembar observasi, misalkan berkeliling. Jadi seperti keadaan nyata ya, seperti itu. Jadi tidak hanya diam. Misalkan sekarang anak-anak waktunya diskusi ya, teman-teman tidak diam, tapi bawa lembar observasi kanan kiri ketika mau lembar observasi. Atau misalkan ketika membuat sebuah produk ya, misalkan kan itu kita nilai di psikomotor ya, ada skalanya. Teman-teman tidak diam, tapi teman-teman berkeliling. Jadi pura-puranya berkeliling, pura-puranya ngajar seperti itu. Setelah itu sambil membawa lembar untuk penilaian psikomotor ya, seperti itu ya. Karena untuk kognitif sudah pasti ada ya, evaluasi untuk kognitif sudah pasti ada di setiap pembelajaran. Tapi biasanya yang suka ketinggal itu apa? Penilaian untuk sikap dan psikomotor. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus di seleksi calon guru penggerak untuk tahapan-tahapan selanjutnya ya. Untuk ada tahap 4 yang sekarang sudah mulai, kalau tidak salah sudah mulai wawancara, sudah mulai simulasi mengajar. Tahap 5 dan tahap 6 untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, mudah-mudahan di tahap 6 ada ya. Dan untuk teman-teman yang tidak mengikuti, diusahakan mengikuti karena kegiatannya sangat asik sekali. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya saya juga kurang paham dan sekarang sudah paham ya. Ada aplikasi-aplikasi yang saya sering tidak saya gunakan, tapi sekarang saya gunakan ya. Dan itu sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu ketika kegiatan belajar mengajar dilakukan, baik secara daring, luring, ataupun mudah-mudahan nanti ketika pandemi sudah selesai kita bisa belajar mengajar, melaksanakannya lagi di kelas ya. Untuk video selanjutnya mudah-mudahan nanti saya akan coba membuat simulasi mengajar. Diusahakan semirip mungkin dengan kegiatan seleksi mengajar pada kegiatan calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan nanti saya akan buat semirip mungkin 99,99% ya, mudah-mudahan ya. Untuk teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.